Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang konsep dasar ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MAI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelum kita mempelajari tentang konsep dasar ekonomi Islam, kita perlu mengetahui definisi dari ilmu ekonomi dan ekonomi Islam. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Kalau ekonomi Islam itu juga merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya untuk mencapai falah. Apa sih falah itu? Falah itu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, untuk mendapatkan ridha Allah. Bagaimana agar kita mendapatkan falah? Yaitu dengan berprinsip pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Setelah kita memahami pengertian dari ilmu ekonomi dan ekonomi Islam, kita perlu tahu kalau di dunia ini ekonomi yang berkembang ada dua, ada ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Tetapi muncul satu lagi, yaitu ekonomi Islam. Dari ketiga macam ekonomi tersebut akan kita tinjau perbedaannya dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sumbernya. Kalau ekonomi Islam itu bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Kalau ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis itu bersumber pada pengalaman dan pemikiran manusia. Selanjutnya kita tinjau dari sudut pandang kompetisi. Kalau ekonomi Islam itu berkompetisi bebas, tetapi dikontrol oleh syariat Islam. Kalau ekonomi kapitalis itu juga bebas kompetisinya, tetapi saking bebasnya sampai menimbulkan monopoli. Ekonomi sosialis itu tidak ada kompetisi. Mengapa? Karena semuanya itu telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya kita tinjau dari kepemilikan. Nah, kalau ekonomi Islam itu kepemilikan individu ataupun kepemilikan umum pada hakikatnya tetap bersifat nisbi. Nisbi itu pada hakikatnya tetap milik Allah. Contohnya seperti ini, kita mempunyai pakaian. Nah, kita itu ingin membakarnya, tetapi kita ingat kalau baju ini itu pada hakikatnya milik Allah, sehingga kita tidak berani untuk membakar baju tersebut. Selanjutnya, ekonomi kapitalis. Kalau ekonomi kapitalis itu kepemilikan individu bersifat bebas. Jadi ketika kita ingin membakar baju tersebut, kita bebas ingin membakarnya atau tidak. Kalau ekonomi sosialis itu tidak mengakui kepemilikan individu, tetapi semuanya itu milik umum. Berikutnya kita tinjau dari sudut pandang kesejahteraan. Kalau ekonomi Islam itu kesejahteraannya bersifat jasmani, rohani, dan akal. Jadi yang sejahtera itu jasmani, rohani, serta akalnya. Kalau ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis itu kesejahteraannya bersifat jasmani belaka. Jadi yang sejahtera itu hanya jasmaninya saja. Selanjutnya kita akan meninjau perbedaan dari sudut pandang mekanisme pasar. Nah, kalau ekonomi Islam itu bekerja menurut maslahah. Kalau ekonomi kapitalis itu dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan kalau ekonomi sosialis itu tidak ada mekanisme pasar. Mengapa? Karena semuanya itu telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat ada Qiyas. Selanjutnya kita akan mempelajari dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama adalah Tauhid atau keesaan Allah, yang artinya kita itu harus mempercayai kalau Allah itu ada, kalau Allah itu esa. Yang kedua adalah Al-Siddiq dan Amanah, yang artinya kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah mengakui hak milik individu dan umum. Contoh dari hak milik individu itu seperti pakaian, kalau hak milik umum itu contohnya seperti jalan dan masjid. Yang keempat adalah atau keadilan. Yang kelima adalah al-tawazun atau keseimbangan. Yang keenam adalah al-ta'awun atau tolong-menolong. Selanjutnya, kita akan mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari yang namanya maurib.
Maghrib itu singkatan dari maisir, goror, dan riba. Maisir itu bersifat judi. Kalau goror itu bersifat tipu menipu. Kalau riba itu ada dua, ada riba fadol dan riba nasi'ah. Nah, riba fadol itu pada intinya harus sama dan tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan. Contohnya seperti beras dengan beras, emas dengan emas. Antara beras satu dengan beras dua, antara emas satu dan emas dua itu harus sama dan tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan takarannya. Selanjutnya ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu yang biasa kita sebut dengan bunga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama adalah ekonomi Islam itu harus terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua adalah harta milik Allah dan manusia sebagai khalifah. Jadi Allah itu memberikan amanah kepada kita untuk mengelola. Yang ketiga adalah larangan maghrib. Tadi sudah dijelaskan maghrib itu singkatan dari maisir, goror, dan riba. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat atau umum. Yang kelima adalah keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam ada bimbingan konsumsi. Kita boleh mengkonsumsi asalkan itu halalan thayyibah, halal yang baik. Jadi halal dalam segala hal, ya dalam produksi, konsumsi, dan distribusinya. Yang ketujuh ada petunjuk investasi. Kita itu tidak boleh berinvestasi yang bersifat judi, menipu, dan merugikan kehidupan manusia lain. Yang kedelapan ada zakat. Contohnya ada seorang pengusaha dan aset pengusaha tersebut harganya sama seperti harga emas. Maka si pengusaha itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 3,5% untuk masyarakat. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.